Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Egawati, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 4. Nah, saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diberikan oleh Bapak Ahmad. Nah, untuk itu kita akan membahas sedikit mengenai filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo yang artinya cinta dan dari kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, secara sederhana diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Tidak hanya itu, filsafat juga dikatakan sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. Dan untuk itu, maka topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah jenis-jenis pengetahuan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, yakni jenis-jenis pengetahuan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengetahuan. Nah, di sini dijelaskan pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Nah, langsung saja kita akan membahas jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya. Yang pertama, ada pengetahuan langsung. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya pengetahuan langsung? Pengetahuan langsung adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Umumnya, dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya, perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah kita kenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Nah, jika ada pengetahuan langsung, maka ada juga pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung sendiri diartikan adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan pikiran kita. Selanjutnya, yang ketiga ada pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Selanjutnya, yang keempat ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Mengapa demikian? Karena pikiran manusia secara tak langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Nah, yang kelima ada pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus.
Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Nah, kita bisa melihat setelah pengetahuan partikular, yang keenam ada pengetahuan universal. Pengetahuan universal ini adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia misalnya, agama, dan filsafat. Nah, tidak hanya itu, jenis-jenis pengetahuan ditinjau dari sudut bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bukan pada bahasan value atau nilai dari pengetahuan tersebut, antara lain sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat ada pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, pengetahuan filsafat, dan juga pengetahuan agama. Sekian dari video saya pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.